diri kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam masing-masing kami, dan juga hamba-Mu yang kotor, najis ini tidak sanggup untuk membawa pikiran-Mu kepada kami semua. Hanya Roh Kudus-Mu sajalah yang bekerja, bukan hamba-Mu yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Oke, saya coba share screen. Oke. Sudah kelihatan share screen-nya? Oke, baik. Jadi pelajaran daripada 1893 General Conference Bulletin yang merupakan sermons dari A.T. Jones nomor 14 itu pelajarannya itu bagaimana Brother A.T. Jones dia akan mengungkapkan satu penipuan besar ketiga, cara ketiga yang terjadi di dalam dunia Christianity, kekristenan, atau di dalam orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Dan pengungkapan ini adalah pembahasan yang sangat jarang atau mungkin sulit ya kita mau temukan di dalam perkabaran yang lain. Setelah kita lihat bagaimana di sini Brother A.T. Jones dia mengungkapkan kepalsuan yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri umat-umat yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya itu adalah pengungkapan manifestasi yang ketiga daripada carnal mind atau natural mind. Baik, untuk lebih detailnya mari kita sama-sama mempelajarinya, kita membaca bersama-sama dan kita bahas bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk yang pertama, apakah Saudara Lali boleh membacakannya untuk paragraf yang pertama ini sampai di sini, kejahatan sini ya. Oke, silakan Li. Oke, kalau apa Bro Lali bisa dengar Li? Oke, kalau mungkin kebetulan lagi di tempat, apakah Wanda boleh tolong bacakan? Boleh. Kita telah melihat perwujudan dari pikiran alami, pikiran duniawi dalam dua cara, paganisme dan kepausan. Tapi ada satu lagi yang modern. Ada satu yang telah muncul saat ini. Trik lain yang dimainkan oleh penulis pikiran duniawi dan yang dengannya dia akan menipu banyak orang jika mereka tidak memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus. Sekarang, pikiran siapakah yang merupakan pikiran duniawi? Jemaat menjawab, setan. Hal apakah yang dipikirkan oleh pikiran duniawi? Jemaat menjawab, diri. Dalam setan itu adalah diri. Dalam diri kita itu adalah diri. Kita telah melihat bagaimana dalam paganisme terbuka, berani, paganisme telanjang itu ditempatkan di tempat Tuhan, setara dengan Tuhan, dalam jiwa yang tidak berkematian. Kemudian kita telah menemukan
bagaimana ketika kekristenan datang ke dunia, pikiran duniawi yang sama ini memalsukannya dan menutupi dirinya sendiri. Pikiran duniawi yang sama dengan bentuk kekristenan dan menyebutnya sebagai pembenaran oleh iman. Padahal itu semua adalah pembenaran oleh perbuatan. Pikiran duniawi yang sama. Itulah kepausan, misteri kejahatan. Oh, mystery of iniquity. Oke, thank you. Jadi di sini dikatakan bahwa sudah dipelajari ya, dihotbahkan bahwa sudah diketahui dan dipelajari bahwa paganisme dan kepausan itu adalah perwujudan daripada natural mind atau carnal mind. Dan natural mind atau carnal mind atau pikiran duniawi itu adalah siapa? Setan ya. Jadi perwujudan setan yang ada di dalam manusia itu adalah carnal mind. Carnal mind kita atau kita punya pikiran yang alami ini sudah terkontaminate oleh sin. Dan perkataan perbuatan kita itu semata-mata itu adalah self, diri sendiri. Atau apa? Dosa. Itu. Dan dia punya perwujudan, dua perwujudan yang sudah sangat dikenal dan diketahui oleh umat Tuhan adalah dalam bentuk, apa tadi Wanda? Ada dua. Dalam bentuk apa? Paganisme dan kepausan, ya kan? Bagaimana paganisme itu penyembahan kepada ilah-ilah, pada berhala yang telah mengakibatkan umat Tuhan apa juga dianiaya. Karena tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Dan kita sudah mempelajari, kita tahu di dalam sejarah ya dari empat binatang ya, empat binatang di dalam kitab Daniel dan Revelation. Kemudian dinyatakan juga dalam apa? Papacy, kepausan, yaitu kekristenan yang bersatu dengan apa? Paganisme. Atau paganisme yang menggunakan topeng kekristenan, yaitu kepausan. Dan itu ada di dalam denominasi, masuk ke dalam denomination, dalam kekristenan yang tidak murni lagi, tidak suci lagi. Dan dua perwujudan ini daripada setan sudah sedang kita pelajari. Tapi ada satu perwujudan yang ternyata paling tidak kelihatan atau tidak bisa disadari. Penipuan yang tidak bisa disadari oleh siapapun. Kecuali orang itu berada dalam kondisi apa? Atau memiliki apa? Berdasarkan kutipan ini. Kecuali seseorang memiliki apa, maka dia itu baru bisa melihat penipuan ini dan tidak tertipu. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus dan pikiran Kristus atau pikiran yang ada di dalam Kristus. Dan kita akan lihat apa itu pikiran Kristus nanti sebentar akan dinyatakan ya.
Jadi sampai di sini kita akan mempelajari satu penipuan yang merupakan perwujudan ketiga daripada setan atau carnal mind atau natural mind. Jadi setan kita sudah tahu. Carnal mind juga dari definisi yang dinyatakan oleh Paulus, kita sudah tahu bahwa suatu kecenderungan bawaan yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu untuk apa? Melakukan yang jahat, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan atau roh. Itu adalah apa? Carnal mind atau natural mind. Dan carnal mind ini sudah menjadi satu natural mind-nya kita. Karena kita tertawan di dalam apa? Di dalam pikiran iblis, ya, pikiran setan. Dan saat ini dan itu sudah dinyatakan oleh agen-agen setan, oleh orang-orang yang dikuasai oleh carnal mind dan natural mind ini dalam bentuk paganisme dan papacy, ya, yang papacy. Tapi saat ini kita akan pelajari pernyataan atau manifestasinya yang ketiga yang ada di dalam dunia saat ini, yang ada di dalam saudara dan saya. Ya, apa itu nanti kita akan lihat sepertinya, ya. Oke, sampai di sini ada yang kira-kira saudara-saudara, teman-teman bisa ikuti ya, atau mau tambahkan biar lebih komplit lagi, dipersilakan ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke. Apakah Tante Early lagi drive ya Tania? Atau boleh membacakan? Oke, sekarang bisa. Ya. Sekarang ya? Iya, dari sekarang. Oke, sekarang, waduh, lari kemana lagi? Oke, sekarang ada perkembangan lain dalam pekerjaan setan di hari-hari terakhir. Terpisah dari paganisme, sebagaimana adanya pada dirinya sendiri, dan terpisah dari kepausan sebagaimana adanya, dan sebagaimana yang telah dimanifestasikan sejauh ini. Apakah begitu, jemaat? Iya. Dalam bentuk apa itu datang? Dalam bentuk apa setan bekerja pada hari terakhir? Jemaat, spiritualisme. Ya, dan ini akan meninggikan diri. Tapi akankah spiritualisme selalu bekerja dalam nama setan? Jemaat, tidak. Semakin dekat kita untuk kedatangan kedua kali juru selamat, spiritualisme yang lebih penuh adalah mengaku sebagai Kristus. Siapa yang datang sebelum juru selamat datang? Banyak dari mereka, jemaat Kristus palsu. Akan ada banyak yang datang dan akhirnya setan sendiri datang sebagai setan, jemaat tidak sebagai Kristus. Dia datang sebagai Kristus, dia diterima sebagai Kristus. Jadi umat Tuhan harus sangat mengenal juru selamat, sehingga tidak ada pengakuan atas nama Kristus yang akan diterima atau diterima di mana itu bukan hal yang sebenarnya dan asli. Tetapi ketika kekristenan palsu menampilkan dirinya ke dunia, ketika setiap jenis Kristus palsu muncul, lalu bagaimana seseorang bisa selamat sendiri? Bagaimana seseorang tahu bahwa ini palsu? Hanya oleh dia yang benar hanya dengan memiliki pikirannya sendiri. Oke. Jadi terima kasih Tante Arli. Jadi di sini
ada satu cara pernyataan atau penampilan atau pekerjaan setan yang di luar daripada paganism maupun papesinism ya, dari penyembahan berhala dan kepausan ya. Ini jelas sekali Brother A.T. Jones menyatakan bahwa pekerjaan setan di terakhir itu di luar daripada paganism dan kepausan. Dan kita sudah tahu itu adalah spiritualisme. Namun spiritualisme yang kita pelajari selama ini atau yang sudah diketahui oleh jemaat pada saat itu, bahwa spiritualisme adalah penyembahan kepada roh-roh orang yang sudah mati, yang bisa dipanggil kembali, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita butuhkan, dan memberikan pertolongan, ya itu, dan sihir, dan sejenisnya, yang kita sudah pelajari. Tapi apakah itu yang akan dinyatakan oleh A.T. Jones saat ini? Ternyata bukan. Dia menyatakan bahwa spiritualisme yang akan muncul saat ini, yang merupakan bentuk dari pekerjaan setan pada hari terakhir, itu adalah dia akan muncul dengan rupa atau karakter yang hampir sama seperti Kristus. Dan dia akan mengaku sebagai Kristus. Dan dia akan atau sudah sedang diterima oleh orang banyak sebagai Kristus yang mereka imani. Dia bilang. Dan dikatakan bahwa dia diterima sebagai Kristus karena dia memiliki karakter hampir seperti Kristus. Dan dia mengaku sebagai Kristus. Dan banyak daripada orang-orang, saudara dan saya, mudah-mudahan tidak tertipu, yang menerima dia, ya. Ini spiritualisme yang bentuk pernyataan yang ketiga. Dan dikatakan Brother A.T. Jones katakan bahwa untuk mengenal spiritualisme palsu ini, spiritualisme yang menyerupai Kristus ini, yang adalah Kristus palsu ini, umat Tuhan harus mengenal juru selamat. Dia bilang, saudara dan saya harus mengenal juru selamat. Sehingga dibilang tidak ada pengakuan atas nama Kristus yang akan diterima, di mana itu bukan hal yang sebenarnya, dan sehingga kita bisa tahu bahwa ini bukan asli dan jangan kita terima. Ya, kemudian dikatakan bahwa tetapi ketika kekristenan palsu menampilkan dirinya ke dunia, ketika setiap jenis Kristus palsu muncul, lalu bagaimana seseorang bisa selamat sendiri atau bisa selamat dengan dia punya kekuatan sendiri, ya? Dia bilang, how shall a man know that these are false? Bagaimana seseorang tahu bahwa ini palsu? Dia bilang, there is only one way to know. Apa itu? Apa itu? Bagaimana caranya? Hanya satu cara. Pikiran Kristus. Dengan pikiran Kristus sendiri. Dan saudara-saudara, ini waktu kita baca ini, waduh, ini memang bagaimana Mrs. White bisa katakan bahwa pekabaran dari A.T. Jones itu datang daripada Tuhan. Itu karena dia mengungkapkan satu penipuan yang nanti kalau kita akan mendalami ini sama-sama,
ini penipuan yang justru ada di dalam umat Tuhan atau di dalam Christianity. Dan penipuan ini tidak banyak tanpa the mind of Christ, tanpa orang yang memiliki, yang fokus kepada pikiran Kristus atau karakter Kristus atau ajaran the life and the teaching of Christ yang bisa mengungkapkan dan membawakan pekabaran. Kalau seseorang tidak memiliki pikiran Kristus karena dia belajar kepada Kristus, dia tidak bisa mengerti kepalsuan yang ada di dalam dirinya, di dalam sebagai seorang Kristen, dan dia tidak bisa menyatakan itu dalam pekabaran yang dia bawakan. Jadi ini betul-betul pekabaran yang sangat penting, yang perlu sekali kita pelajari, karena itu ada di dalam Christianity, ada di dalam Adventism, ada di dalam setiap orang yang mempelajari di dalam kekristenan, tetapi belum memiliki pikiran Kristus atau tidak fokus kepada the life and the teaching of Christ. Oke, kira-kira sampai sini sudah bisa mendapatkan arahan yang mau diintroduce oleh Brother A.P. Jones ya. Dia menyatakan bahwa kita sudah belajar mengenai paganism, kita sudah belajar mengenai papacy, kemudian kita sekarang akan belajar mengenai spiritualism, tapi kita sudah belajar mengenai spiritualism juga, yang mana bagaimana setan menggunakan orang-orang yang sudah mati, ya kan, yang bisa hidup kembali atau memberikan advice kepada kita. Itu spiritualisme pada umumnya yang kita sudah sedang pelajari. Tapi spiritualisme yang akan kita pelajari saat ini atau yang akan dinyatakan, yang sudah sedang diintroduce oleh Brother A.P. Jones, ini adalah bagaimana pernyataan ketiga daripada carnal mind atau natural mind atau setan, yaitu bagaimana Kristus datang sebagai Kristus yang palsu. Dan ini tidak bisa kita sadari penipuan ini kecuali kita mengenal yang aslinya. Oke. Baik. Oke. Nah, Lali ini kan, apakah Lali boleh tolong bacakan? Oke, Kak. Sekarang saya ingin membacakan kepada Anda ekspresi dari fakta terakhir dari pikiran dunia ini. Kami telah membaca dua lainnya. Kami telah membaca pagan dan kepausan. Sekarang ketika kita membaca yang terakhir ini, maka kita akan memiliki semuanya 3 tahap. Kita akan memiliki naga, binatang, dan nabi palsu di hadapan kita. Dan kemudian tidak akan ada bayang-bayang alasan bagi siapapun di antara kita setelah itu mengambil posisi apapun, kecuali yang secara terbuka dan sendirinya adalah pikiran Yesus Kristus dan kebenaran Tuhan menurut pemikiran atau gagasannya tentang kebenaran. Akankah di sana tidak ada alasan ketika kita melihat di hadapan kita ekspresi langsung jalan yang salah dalam ketiga bentuknya, maka meskipun kita tidak dapat memahami atau melihat yang lain, kita akan mengetahuinya dengan cukup baik untuk membiarkannya dan mengambil yang lain apakah kita melihatnya atau tidak. Tidakkah kita lebih suka membiarkan iblis pergi yang kita lihat dan menerima Tuhan yang tidak dapat kita lihat seperti yang kita inginkan? Mana yang lebih Anda pilih? Saya lebih suka mengambil Tuhan dengan mata tertutup daripada iblis dengan mata terbuka. Oke. Ya. Jadi sebelum Bro Lali akan menambahkan, jadi di sini kembali dinyatakan bahwa ekspresi fase terakhir daripada iblis atau carnal mind, pikiran duniawi, atau natural mind, yaitu
spiritualism. Dan spiritualism yang dimaksud di sini bukan penyembahan berhala yang sudah dipelajari, dan bukan juga kepausan, tapi fase yang ketiga ini ya, ketiga ini. Dan yang dikenal yang atau disebut yang kita sudah pelajari itu adalah apa? Dragon, beast, and false prophet yang di hadapan kita. Nah, jadi bagaimana kita mengambil posisi yang tepat berdasarkan pikiran Kristus dan kebenaran Tuhan menurut gagasannya tentang kebenaran. Ini ada penekanan dari Brother E.T. Jones bahwa kebenaran Tuhan menurut gagasannya tentang kebenaran. Karena inilah celah kecil yang menjadi spiritualisme yang diungkapkan oleh E.T. Jones. Bahwa Kristus dan kebenaran Tuhan menurut gagasannya tentang kebenaran. Karena spiritualisme atau pernyataan ketiga ini yang digunakan setan pada terakhir ini, itu adalah dia introduce mengenai Kristus, mengenai kebenaran Tuhan, tetapi menurut gagasannya sendiri. Jadi bagaimana bisa firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu bisa dinyatakan tapi oleh gagasan daripada carnal mind atau natural mind atau iblis. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahwa seakan-akan 99,9 gitu ya, itu adalah firman Tuhan. Tapi ada 1% yang akan mengubah itu atau akan mencemarkan yang 99,9 ini, yang akan membuat saudara dan saya hilang. Dan kita saat ini, waktu kita pelajari ini, ada baiknya kita berdoa pada Tuhan dan kita berterima bahwa ketika kita pelajari ini, kita Halo, apa Kak Roy Fris? Atau cuma saya? apapun kepada Tuhan. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya sedang tidak tertipu, itulah spiritualisme yang sedang yang the mind of Christ itu nanti kita akan ini ya, adalah pikirannya Bapa, dan itu ada di dalam Yesus karena Yesus memiliki kualitas hubungan yang tidak bisa diputuskan oleh kematian sekalipun antara hubungannya dengan Bapa. Dan kita belum memiliki itu, at least saya secara pribadi. Sehingga waktu saya baca ini, pelajari ini, lebih baik saya katakan saya sedang menerima atau percaya akan spiritualisme yang
ketiga ini. Saya sedang percaya kepada diri saya sendiri. Itu baik, benar. Nanti kita akan lihat sebentar. Tapi untuk di awal ini, marilah kita terima satu kenyataan bahwa saya belum memiliki the mind of Christ. Kenapa kita bisa dengan rela nyatakan itu? Karena saya berkata kepada diri saya sendiri, atau saya bisa saksikan bahwa saya sendiri belum memiliki kualitas hubungan sebagaimana Yesus punya kualitas hubungan dengan Bapa. Itu dia punya apa? Dia punya dasar dan fondasi. Karena kalau kita tidak menyadari ini, maka pelajaran ini akan menjadi Christianity knowledge yang akan dibahas sebentar. Hanya menjadi knowledge bagi kita dan tidak akan memberikan impact kepada kita. Oke, kira-kira sampai di sini boleh dipahami ya. Dan apakah saudara Lali yang tadi membaca boleh memberikan penekanan atau tambahan lagi yang lain, mungkin yang Halo Kak, ya ini apa bisa dengar suara? ya, bisa lihat Ya. silakan. Jadi ini ada hubungan dengan paragraf sebelumnya yang tadi Kak Roy bacakan yang tentang spiritualisme. Jadi ini kan dibilang kan false prophet juga ini akan menipu orang-orang pilihan juga kan. Jadi bayangkan kalau umat pilihan juga atau orang-orang pilihan juga bisa tertipu. Makanya seperti Kak Roy bilang, spiritisme yang di sini bukan spiritisme yang percaya roh-roh atau apa kan. Makanya kalau orang-orang percaya pun atau orang-orang pilihan bisa tertipu, berarti itu kayak kelihatannya benar sekali kan. Cuman pikiran Kristus yang bisa tahu ini salah atau tidak kan. Jadi kalau kita lihat kayak ini kepausan juga, kita sudah tahu tentang kepausan. Kok kita bisa tertipu kalau misalnya tentang kalau jelas-jelas terlihat kepausan, nggak mungkin kita tertipu kalau seperti itu. Makanya ini dibilang palsu karena ini kelihatan tadi bilang 99% kelihatan seperti Kristus, tapi ada 1% yang tidak. Nah, yang 1% itu yang kita lihat itu dia tulis itu dia akan meninggikan diri sendiri. Cuman kita juga nggak susah untuk melihat itu kan. Cuma makanya kalau ada kita mempelajari tentang Kristus, atau ada pikiran Kristus, baru kita bisa melihat hal itu. Makanya ini kayak 3 tahap untuk naga, binatang, dan nabi palsu di akhir zaman juga. Bukan seperti yang kelihatan sekali, yang aduh ini sesat sesat atau bagaimana. Kayak kita belajar dulu juga kan tentang doktrin kepausan, doktrin Protestan. Sebenarnya kita juga mempercayai doktrin kepausan, tapi kita tidak mengaku kalau kita Katolik kan, tetapi kita pegang itu doktrin. Ini sama dengan yang nanti akan tentang naga, binatang, dan nabi palsu juga. Nggak akan seperti itu, makanya John selalu mengingatkan hanya yang memiliki pikiran Kristus lah yang akan tahu ini kan. Makanya kalau misalnya kita selama ini kita belajar dragon, beast, and false prophet, kita tahu ini siapa, tapi kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, itu akan menjadi percuma kan kalau kita tahu itu. Makanya makanya selalu dibilang harus memiliki pikiran Kristus, dan lain itu kita akan ditambahkan, pasti kita akan tahu itu juga. Kalau memang itu akan menyangkut keselamatan, Tuhan akan kasih itu semua. Makanya yang paling penting yang harus kita miliki dari segalanya sekarang adalah apa? Pikiran Kristus kan. Kita nggak bisa tahu itu semua kalau tidak ada pikiran itu. Iya, mungkin itu Kak yang dia punya poin. Terima kasih. Thank you, Lali. Mungkin ada yang lain ya yang mau menambahkan sampai di sini. Jadi saudara-saudara, ini ada di dalam Christianity ya, ada di dalam kekristenan. Dan kekristenan yang murni, kecuali hanya sedikit, tapi
dot yang tidak murni ya. Dan bagaimana kita mau uncover ini hanya adalah yang hanya bisa kalau kita memiliki pikiran Kristus. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Dan ini saya akan coba bacakan. Ini adalah penerbitan bulanan. Saya akan memberitahu Anda apa yang sekarang ini, tetapi saya akan membaca satu atau dua bagian darinya terlebih dahulu. Ini adalah disiplin untuk minggu ini. Oke. Kita akan masuk ke sesuatu ini. Sesuatu, kita lihat ya. Ini luar biasa ini bagaimana ini Brother E.T. Jones. Puji Tuhan ya. Talentanya. Terima kasih ya. Mau mengungkapkan suatu perkabaran. Ini adalah disiplin untuk minggu ini. Jadi, mungkin saya bantu saja ya. Ini adalah buku. Ini sekarang ini E.T. Jones sedang memegang suatu buku dan dia sedang membaca satu buku ini, ya, satu buku. Dan ini isinya ya. Kursus pelitian untuk setiap hari dalam seminggu. Biarlah Kamis menjadi hari Anda untuk menyatakan iman Anda. Lihat apa iman itu. Katakan, saya benar-benar percaya. Jadi buku ini mengajarkan yang berikut ini yang sedang kita baca. Saya katakan, saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sekarang bekerja dengan saya dan melalui saya dan oleh saya dan untuk saya. Oke? Katakan dengan pasti, karena itu benar. Itu dia, buku itu ajakannya. Di sini belum bilang buku, tapi nanti sebentar. Tapi kalau tidak diungkapkan di awal, nanti kita bingung. Apakah ini ajaran E.T. Jones? Oke. Kemudian, pada hari itu hari Kamis. Ya. Kemudian, pada hari Jumat, setelah kita lakukan yang Kamis, maka pada hari Jumat, jadilah berani dan kuat mengatasi semua rintangan dengan kata-katamu. Jadi berani, kamu harus jadi berani. Karena apa? Karena kamu percaya bahwa Tuhan bekerja dengan saya. God is now working with me. Jadi saya bekerja dan Tuhan bekerja through me, ya. Percaya itu. Jadi sekarang kamu menjadi berani dan kuat ya, mengatasi semua rintangan dengan kata-katamu dan katakan, saya dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan saya. Ini dia gunakan ayat firman Tuhan, ya, tapi dia tambahkan yang sebelumnya bahwa Christ work with me, through me, and for me, ya. Kemudian kan dikatakan, katakan ini dengan segenap kekuatan keberadaanmu, dan saya memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan apa saja yang ingin Anda lakukan, bahkan melakukan mujizat. Wow. Ini training hari Jumat. Ini hari Jumat. Kemudian apa yang itu Jones katakan? Sekarang itu adalah sebuah kebohongan. Agar Anda semua dapat melihat bahwa itu bohong, saya membaca disiplin hari Rabu. Oke. Jadi dia bilang bahwa itu yang tadi hari Kamis dan Jumat itu adalah sebuah kebohongan. Dan supaya kita bisa melihat bahwa itu semua bohong, kita harus membaca yang hari Rabu. Jadi dia sudah nyatakan apa yang dilakukan hari Kamis dan Jumat, dia tidak menyatakan yang Rabu. Tapi ketika tanpa hari Rabu ini kita lakukan, maka kita akan percaya bahwa yang dilakukan di Kamis dan Jumat itu bohong. Bagaimana caranya?
supaya kita tahu itu bohong, lihat apa yang di disiplin hari Rabu katakan. Pada hari Rabu, gunakan afirmasi, affirmations. Ini saya lihat di di dictionary, itu artinya gunakan penegasan, penguatan atau pengesahan yang milik hari Rabu punya. Tidak hanya penguatan atau penegasan dari sains, ilmu pengetahuan, alam, sains, ilmu pengetahuan. Tetapi penegasan atau penguatan semua hal-hal baik dalam diri Anda. Oke? Suara dari jemaat katakan. Itu membuktikan itu bohong. Oke. Tidakkah mereka mengatakan, Tuhan sedang bekerja dalam diriku, yang Kamis dan Jumat ya, Kamis ya, oleh dan olehku, ya kan? Christ work with me. Jadi me and Christ. Jadi olehku, dan dikatakan di hari Kamis tadi, dan untukku, dan through me, melalui aku. Kapan kita telah datang kepada Yesus dan memiliki kebenarannya dan kebaikannya, lalu tidak bisakah kita menegaskan bahwa kita baik? Nah, ini sekarang mau uncover ini dusta ya. Ini ketidakbenaran. Jemaat, tidak. Jadi kita tidak bisa menegaskan bahwa kita baik ya. Itu yang itu. Kemudian, apa alasannya? Apa alasannya? Kata jemaat, itu ada di dalam Kristus. Itu tidak di dalam kita. Jadi, aduh saudara-saudara, ini jemaat pada saat Eddie Jones bawakan ini jemaat yang mengerti betul, yang mengerti apa righteousness by faith. Karena mereka bisa memberikan sambutan-sambutan atau bisa mengikuti pelajaran yang dikabarkan oleh Eddie Jones. Karena ini kan sudah khotbah yang keberapa? Ke-14 kan? Sermon nomor 14. Dan dia juga sudah memberikan pelajaran-pelajaran sebelumnya kan. Jadi mereka sudah mulai melek righteousness by faith. Ini jemaat ya, bukan pemimpin. Kita tahu bahwa sangat sedih yang menolak itu pemimpin, tapi justru jemaat itu apa? Sudah sedang mengikuti pekabaran ini. Dia bilang, karena kita nggak bisa, kita tahu itu palsu. Karena segala kebaikan atau kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tapi itu ada di dalam siapa? Dalam Kristus. Jadi dengan prinsip ini, kita bisa tahu bahwa training hari Kamis itu salah atau bohong ya. Itu a lie. Kemudian, walaupun dia mengutip bahwa Kristus yang mengerjakan di dalam kita, tapi di hari Kamis dia katakan bahwa Christ work with me, through me. Ya. Kemudian, maka Anda akan bersedia untuk mengakui bahwa ketika Anda telah menemukan Yesus dan semua kekayaan dan kehormatan dan kekuasaan dan kekayaan yang ada dalam Dia, yang bahkan kemudian tidak dapat menyombongkan diri bahwa kita baik. Apakah kamu bersedia akui itu? Bersediakah kamu? Dan jemaat bilang, ya, yes, sir. Kami akui. Sampai 3 kali ya, Eddie Jones 2 kali ya, dia reconfirm lagi, dan mereka bilang, ya, kami akui bahwa walaupun kami sudah menemukan Yesus dan menerima semua kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang ada di dalam Dia, kita tidak dapat menyombongkan diri bahwa kita baik. Sementara training hari
Kamis dan Jumat mengatakan, hari Jumat katakan bahwa jadilah berani dan kuat mengatasi semua rintangan dengan kata-katamu. Saya dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan saya. Dia kutip firman Tuhan. Katakan ini dengan segenap kekuatan keberadaanmu, dan saya memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan apa saja yang Anda lakukan. Bahkan apa? Melakukan mujizat. Kemudian di hari Kamis dikatakan tadi, katakan saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sekarang bekerja dengan saya dan melalui saya dan oleh dan untuk saya. Jadi di sini training yang ada ini, inilah yang hanya bisa diketahui bahwa training ini adalah kebohongan hanya melalui pelajaran righteousness by faith atau the mind of Christ yang akan bisa apa? Bisa mengungkapkan itu. Dan di sini umat Tuhan, jemaat mengatakan bahwa betul itu adalah kebohongan. Kita tidak bisa menyombongkan diri atau mengatakan bahwa kita itu apa? Kita itu baik. Nah, waktu baca sampai sini, bingung ya kita. Bingung. Sampai akhirnya kita tahu bahwa Brother Jones sedang membacakan ini. Christ Christian Science. Pelajaran spiritualism yang dibawakan oleh Mark Twain, ya, Christian Science. Oke. Dan ini penipuan yang sangat tipis yang tidak bisa kita ketahui kecuali kita memiliki pikiran Kristus. Oke. Ini masih akan berlanjut supaya lebih komplit. Saya baca terus ya. Kita baca terus. Dibilangkan tadi, tegaskan semua hal baik dalam diri Anda, pujilah diri Anda bahwa Anda begitu baik dan penuh kasih. Ini spiritualismenya. Dan itu Anda begitu jujur dalam niat Anda untuk melayani yang baik. Puji diri sendiri karena Anda begitu teguh pada maksud yang sama ini. Memuji diri sendiri karena Anda begitu kuat dan sehat. Ini ajaran spiritualisme. Kemudian, ya mungkin pujilah diri Anda sendiri karena Anda menjalankan begitu ketat reformasi kesehatan sehingga Anda memiliki kesehatan yang baik. Anda telah melakukannya. Memuji diri sendiri untuk itu, puji dirimu sendiri karena kamu memiliki watak dermawan yang manis. Anda bisa melakukan itu, bukan? Tapi jemaat bilang, no. Tidak. Ini jemaat yang sudah belajar ya. Bukan ketika dosa-dosa Anda diampuni dan Anda bebas dari semua hal ini oleh kuasa Kristus, tidak bisakah Anda memuji diri sendiri karena manisnya amal Anda yang murah hati, bahwa Anda telah mendapatkan sesuatu yang demikian baik? Jemaat bilang apa? No, tidak. Tetapi saya baca lebih lanjut. Ini dia lagi reading ini ternyata. Dia lagi reading sebuah buku. Tapi saya membaca lebih lanjut. Dari buku Spiritualism. Pujilah dirimu sendiri, karena kamu hanya melihat kebaikan pada setiap orang dan segala sesuatu di seluruh dunia. Puji diri Anda sendiri untuk setiap hal baik yang Anda lihat dalam diri Anda dan untuk setiap hal baik yang Anda inginkan untuk melihat dirimu sendiri. Anda harus memuji sifat baik yang ada untuk memperkuatnya dan pujian untuk sifat baik yang tampaknya kurang memaksanya untuk muncul. Karena Anda tahu, ini lagi membaca buku ya, bahwa buah dari bibirmu akan diciptakan untukmu. Jadi, dia bilang, kalau kamu berkata pada dirimu sendiri dan memuji dirimu sendiri karena kamu itu baik, karena kamu bisa melihat kebaikan yang ada di dirimu sendiri dan bisa melihat kebaikan yang ada di orang lain, itu kamu harus lakukan itu. Karena ketika kamu lakukan itu,
maka itu, dan kamu katakan itu lewat bibirmu, maka itu akan tercipta pada dirimu. Itu dia bilang. Bahwa kamu ada satu kebaikan. Karena Kristus yang bekerja di dalam kamu. Bersama-sama dengan kamu. Itu ya, work with me. Through me. Melalui saya. Melalui engkau. Jadi ini kebenaran ayat firman Tuhan digabungkan dengan apa? Pikiran carnal mind. Tapi dibawa dalam pengakuan sebagai Kristen, sebagai Kristus. Dan ini sangat tipis, sangat sulit untuk dilihat penipuannya. Kecuali Ephesians katakan, kita mengerti dan mengenal Kristus. Kira-kira sampai di sini pemaparan yang sedang dinyatakan oleh Brady E. T. Jones mengenai suatu spiritualisme yang ada pada akhir zaman. Itu kira-kira saudara-saudara bisa mengikuti. Iya Kak. Ini Ya, silakan. tambahkan Ya. sedikit Kak. Ini mirip dengan Matius 7 ayat 21 dan 22 kan, bukankah kami yang bernubuat melakukan ini, kami ini kan. Ini mirip sekali. Nggak tahu ya ini chapter akan membahas tentang itu. Tetapi kita lihat ini kan, ini kayak disiplin Wednesday, disiplin Thursday kan, atau pelajaran hari Rabu, pelajaran hari Kamis, pelajaran hari Jumat yang tadi dibahas di atas itu. Jadi pelajaran hari Kamis dan hari Jumat kayaknya bagus. Itu kayak kata-kata motivator kan. Kamu ini, kamu bisa ini, bilang katakan itu, kamu akan bisa lakukan itu. Jadi kayak motivator. Dan ini kita lihat ini seperti pengalaman kita semua ya, kayak aduh. Makanya di hari Kamis dan hari Jumat kita nggak bisa tahu itu salah kecuali kita belajar di hari Rabu punya kan. Kalau iya, itu makanya, dia yang mengatakan Lali. Iya. Makanya bagaimana kita bisa mengerti itu salah di hari Rabu kalau kita tidak belajar righteousness by faith kan, istilahnya begitu. Betul. Jadi hari Rabu, the mind of Christ harus kita miliki. Iya. Supaya waktu Kamis dan Jumat mau masuk, kita akan tahu bahwa salah. Iya. Aduh. Makanya kan ini semua kan kita bisa, kita ini, kita bisa berbuat. Aduh, ini sudah sering kita dengar ya, dan kita tidak tahu itu salah, dan kita percaya itu benar. Tetapi ternyata ini hubungannya dengan spiritisme di akhir zaman, dan kita tidak mengetahui itu kecuali mind of Christ ada dalam diri kita kan. Memang sih kita maksudnya, kita belum ada mind of Christ ya. Kita semua kita rasa belum. Betul, lebih baik, lebih aman adalah kita percaya. Iya. Atau kita jangan ambil kesimpulan bahwa saya sudah punya the mind of Christ. Karena justru pada saat kita percaya kita sudah, misalnya kita sudah belajar RBF gitu ya, saya sudah punya. Tapi justru pada saat saya percaya bahwa saya sudah punya the mind of Christ, saat itu paling berbahaya karena mungkin saja kita belum memilikinya kan. Sepenuhnya, sehingga banyak yang harus dinyatakan akan noda-noda karakter kita, tapi kita tidak bisa lihat lagi. Betul. Bahkan yang kan ada juga kutipan, bahkan yang 104.000 orang itu nggak akan bilang orang 104.000, orang merasa tidak layak untuk itu. Untuk menyelamatkan tidak layak. Makanya kadang-kadang kan kita semua sebagai calon 104.000, itu sebenarnya sudah spiritisme kamu, itu kita, makanya kita, Jadi kalau mau lihat ya, walaupun kita sudah dalam posisi sebagai umat Tuhan, ini kalau kita betul ya, dan kita memang betul ya, walaupun kita sudah punya the mind of Christ, justru bukti bahwa kita memiliki the mind of Christ adalah kita tidak akan percaya bahwa saya sudah disucikan. Seperti itulah, sudah yang benar gitu. Iya, saya merasa kotor terus. Itu dia. Ini sekarang kita coba lihat satu kutipannya yang sejalan dengan
dari Ron Nubuat yang A.T. Jones ini bawakan ya, yang ini kita tahu sekali kan. Ini saya bacakan ya. Dari Sanctified Life paragraf 7 7.2 paragraf 2 ini 7 chapter 7 ya. Oke. Halaman 2 paragraf Halaman 7 halaman 7 paragraf 2. Oke, betul. Mereka yang betul-betul sedang mencari kepada kesempurnaan karakter Kristus, dia nggak bilang bahwa jangan pernah. Dia nggak bilang begini, kamu yang sedang mencari kesempurnaan karakter Kristus, jangan pernah ya memanjakan pemikiran. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang ini suatu kondisi yang menempel di dalam atau yang menjadi natural atau ada di dalam seseorang yang sedang mencari kesempurnaan karakter Kristus. Dia bilang apa? Orang itu tidak akan pernah memanjakan pemikiran bahwa mereka sudah tidak berdosa. Jadi dia tidak akan pernah berkata bahwa saya baik. Karena dia itu sedang mencari karakternya Kristus. Sedang berada di jalur yang benar. Sedang memandang Kristus. Dan ciri-cirinya itu orang itu tidak akan pernah mengatakan dia baik. Atau merasa dia baik. Atau merasa dia sudah tidak berdosa lagi. Dia bilang, hidup mereka yang sedang mencari kesempurnaan karakter Kristus bisa saja sudah tidak bercacat, tidak bercerai gitu ya, sudah baik gitu ya, sudah mantap sekali. Mereka bisa saja menjadi perwakilan dari kebenaran yang mereka sudah terima. Jadi waktu mereka sudah belajar three angel message, kebenaran itu, mereka sudah hidupkan gitu loh. Aduh, kita pakai bahasa ini. Begitu ya. Mereka sudah hidupkan itu. Jadi sehingga mereka boleh dikatakan boleh menjadi satu perwakilan yang hidup dari kebenaran yang mereka miliki. Artinya seakan-akan bukan seakan, yaitu artinya mereka sudah tahu A, mereka sudah hidupkan A, gitu ya. Tapi semakin mereka mendisiplinkan pikiran mereka untuk berdiam kepada karakter Kristus atau the mind of Christ, dan semakin mereka lebih dekat menghampiri gambaran ilahinya, semakin jelas akan mereka cerna atau mengerti akan kesempurnaannya yang tidak bercacat. Dan semakin mereka akan lebih dalam mereka merasakan cacat mereka. Aduh. Jadi inilah yang ada dimiliki oleh orang-orang yang memiliki the mind of Christ. Jadi di sini lihat kan, orang yang memiliki the mind of Christ karena dia mencari karakternya Kristus yang sempurna, dia tidak akan tertipu. Karena dia memiliki the mind of Christ. Dia tidak akan mengatakan bahwa dirinya baik. Dia tidak akan berkata bahwa saya baik. Jangankan berkata yang diajarkan oleh buku tadi, Christianity Knowledge. Tapi dia bahkan mau merasa dirinya baik pun tidak ada di dalam dia. Dan A.T. Jones dengan jelas mengatakan bahwa hanya the mind of Christ yang bisa menyadari penipuan ini. Nah, ini kelanjutannya kita sudah tahu, kita baca cepat ya. Ketika seorang menyatakan bahwa dia sudah disucikan, dia itu baik, itu yang dikatakan oleh buku tadi, mereka memberikan bukti yang cukup bahwa mereka jauh daripada sudah disucikan. Aduh, puji Tuhan, ini pekabaran yang kita sudah sedang pelajari ya. Oke, ini kita naik lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kita jawab bersama-sama apa yang mau dipaparkan oleh
A.T. Jones atau yang sudah sedang dipaparkan sejauh ini, apakah bisa dimengerti atau bisa diikuti mengenai pernyataan ketiga, pengungkapan yang ketiga daripada carnal mind, daripada natural mind, yaitu iblis. Bukan papacy, bukan paganism, pagan worship, tapi spiritualism. Tapi bukan spiritualism yang sudah kita pelajari mengenai menyembah animisme, menyembah roh-roh, atau mujizat-mujizat yang palsu, bukan itu. Tapi kekristenan palsu, Kristus palsu yang ada di dalam diri kita. Itu yang hanya bisa diungkapkan oleh kita mempelajari Kristus sehingga kita memiliki pikiran Kristus yang menyanggupkan kita melihat kekristenan palsu, spiritualisme yang ada di dalam diri kita maupun di ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Silakan. Ya, ini ada poin juga yang nanti Jones katakan kan. Ini memang kenapa kita mau angkat ini karena ini sesuai ini dia bilang ya mungkin pujilah diri Anda sendiri karena Anda menjalankan begitu ketat reformasi kesehatan sehingga Anda memiliki kesehatan yang baik. Jadi ini dari dulu ya kita rasa kita semua juga begini ya. Kita merasa kita sudah layak diselamatkan karena sudah melakukan ini, sudah salah satunya reformasi iya, kesehatan. kita sudah bilang reformasi kesehatan. Dan yang lain Padahal juga. sudah karena nggak makan ini, nggak makan itu. Tetapi setelah kita belajar cultural diet and food, ternyata kita belum reformasi kesehatan secara sepenuhnya. Nggak cuma makanan aja, belum olahraga. Tapi kita sudah begitu sombong dan merasa baik karena sudah ini kan. Iya. Ini Dan itulah spiritualisme yang sedang diungkapkan. Makanya kenapa reformasi kesehatan harus berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga? Karena kalau kita reformasi kesehatan ada malaikat ketiga, kita akan pernah merasa diri yang akan diri, betul. Makanya nggak boleh pisah kan dua itu. Kalau sudah pisah, pasti akan rasa diri ini. Kalau reformasi kesehatan sendiri, berdiri sendiri akan merasa, aduh kita sudah ini, sudah dengan kata lain sudah layak untuk diselamatkan kan kita bilang. Jadi sudah. Tapi dan dengan begini kalau kita sudah merasa layak, mulailah kita akan membandingkan dengan orang lain, mulai kasih. Itu kelihatan sekali sebenarnya ya. Tapi dulu kita tidak pernah merasa itu kan. Aduh, gimana ya? Setelah belajar ini baru bisa kelihatan sedikit ya. Aduh, ini memang kita belum bisa melihat semua, tapi sudah mulai kelihatan sedikit. Aduh, kita memang begitu dulu. Aduh, sangat jadi sekali. Sampai di sini orang mau lihat fondasi dari pekabaran tiga malaikat itu ya ada di dalamnya Ka'bah, ada di dalamnya nubuatan, ada di dalamnya health reform, ada di dalamnya sabat. Fondasinya siapa di bawah? Yang digambar the whole of man. Fondasinya siapa? Dari segala kebenaran. Yesus. Kristus kan? Yesus. Aduh. Yang menjadi permasalahan adalah kita belajar semua itu. Kita belajar pilarnya, kita belajar itu, tapi fondasinya kita singkirkan. Aduh. Memang, makanya kalau kita memang begitu terus dari dulu nggak ada perubahan sama seperti dulu kita punya kepercayaan. Aduh, kita memang akan menerima mark of the beast sesuai dengan ini kan, karena memang kita walaupun kita bilang-bilang purpose atau apa, tetapi sebenarnya kita ya mendukung itu semua dengan kita punya perilaku kan. Kita sudah banyak omong-omong di luar begini-begini, tetapi sebenarnya kita itu sebenarnya yang purpose sebenarnya ya. Makanya kenapa harus tahu ini memang membuka semua ya. Jadi itulah makanya Brother A.T. Jones bilang pekabaran yang dibutuhkan oleh juga apa sama ada pekabaran Laodikia kan, bahwa kita ini sebenarnya malang melarut miskin banyak.
Thank you Lali, aduh puji Tuhan. Dan saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang sangat ini ya, sangat mengungkapkan bagaimana umat Tuhan ya. Tapi yang namanya bagaimana, jadi intinya begini, kita mengerti bahwa selama saudara dan saya, kita tidak memiliki the mind of Christ, yang mana kita boleh katakan the mind of Christ, itu standarnya adalah standar bagaimana Kristus punya the mind of the Father. Dan bagaimana dia punya itu, kita lihat bagaimana dia membina hubungan itu yang harus kita pelajari dan kita apply dalam kehidupan kita. Selama kita tidak memiliki itu, maka kita tidak akan bisa melihat spiritualisme yang ada di diri kita. Atau kita tidak bisa untuk menekan itu, untuk tidak keluar dari diri kita. Untuk merasa kita itu baik, lebih baik, dan orang lain kurang, atau agama lain kurang, denominasi lain kurang, kita tidak akan bisa melihat itu. Tapi ketika kita punya the mind of Christ, kita akan selalu jatuh di lutut dan berkata, oh ada apa? Seperti orang yang pemungut cukai. Tuhan, saya tidak layak untuk apa? Dipanggil sebagai kamu. Saya tidak layak untuk berada di hadapan hadirat-Mu. Dan itu akan keluar apa? Naturally. Tidak dibuat-buat. Dan semakin kita mempelajari keindahan karakter Kristus, semakin kita bisa discern dia punya spotless, maka kita akan terus bisa melihat apa? Defek-defek yang ada di kita. Diungkapkan, kita lihat, kita jatuh dalam doa pertobatan, diungkapkan lagi dan terus menerus akan selalu terus diungkapkan keindahan karakter Kristus dan diungkapkan apa? Kejahatan kita, sehingga kita tidak akan pernah tiba kepada posisi di mana kita sudah sinless, sudah sanctified, tapi kita akan selalu berkata kepada kemurahan Tuhan yang menuntun saya pada pertobatan, dan akan selalu memuji Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Oke, ini dia punya buku ya, saudara-saudara, Christian Science. Di buku tidak dinyatakan, tapi saya coba search, ternyata pas baca paragraf ini baru kita puji Tuhan, baru kita realize bahwa Brother E.T. Jones sedang membacakan satu buku ya, buku yang berisi mengenai pelajaran spiritualisme. Oke. Nah, ini kita baca ya. Nah, itulah yang disebut ilmu pengetahuan Kristen atau Christian Science. Anda bisa membaca judulnya sambil ini E.T. Jones pegang bukunya. Jadi ini yang sedang dia bacakan di atas. Awalnya kita bilang, loh kok E.T. Jones ajarin yang begini? Gitu. Tapi ternyata dia sedang uncover ajaran sesat ya. Seorang saudara yang memberiku salinan dari hal itu tempo hari. Judulnya adalah Ilmu Pengetahuan Kristen dan disampulnya. Oke. Sampai di sini dulu, kita akan close dengan beberapa kutipan nubuat yang lain. Untuk ini kira-kira ada yang mau menambahkan, dan saudara-saudara ada yang mau menambahkan mungkin. Kayaknya kalau setelah baca itu, sepertinya selama ini kita belajar tentang Christian Science ya. Ini yang cuman kita punya pemikiran ya, maksudnya kayak ini kan dari dulu kita bisa ini. Ya. Kayak, aduh, makanya kayak bisa kelihatan bahwa ini kita seperti even pun kita Christian Science di dalam punya pelajaran. Kan kita sudah tahu ya, Christ Object Lesson 69 itu bahwa kita harus memiliki karakter Kristus kan. Tapi pada saat kita tidak tahu bahwa untuk memiliki itu harus memandang pada Kristus, tapi ketika kita mengusahakan karakter itu di dalam kita, inilah yang
yang sedang kita selama ini pelajari kan, Li. Kita berusaha untuk menjadi baik, benar, untuk rajin belajar sekolah sahabat, perpuluhan, rajin ini itu bawain semualah yang baik. Tapi kita tidak belajar bahwa untuk apa? Memandang kepada Kristus. Iya kan? Dan inilah yang akan apa? Yang sudah sedang kita pelajari selama ini kan? Atau gimana, Li? Mungkin ada bahasa yang lebih tepat dari maksud Li. Silakan, Li, lanjut lagi, Li. Ya, iya itu memang itu aja sih. Maksudnya Kak, kita menyadari bahwa selama ini kayak kita punya pelajaran kayak motivator kan. Iya, iya. Kayak kita Usaha. dengarkan motivator. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita pasti bisa. Jadi ada seperti begitulah. Jadi memang habis dengar itu ada semangat, ada Iya, iya. rasa kekuatan di dalam ini. Tapi sebenarnya itu false ya. Iya. Bisa lihat bahwa, aduh, makanya puji Tuhan setelah ini menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang kita bisa banggakan kan. Makanya kalau ada suatu keberhasilan atau apa, aduh, saya sudah buat ini, saya sudah ini, aduh, sudah ada kata-kata Kalau saya sudah kan. keluar seperti itu hanya membuktikan bahwa Christ, mind of Christ tidak ada di dalam saya. Iya, betul. Cocok sekali dengan kutipan tadi yang Ellen White, yang Christian Healthful Living ya, HL atau apa ya? Yang tadi? Iya, memang cocok sekali. Iya, memang pas itu Kak. Iya, itu aja. Puji Tuhan. Dan hebatnya firman Tuhan sendiri yang mengungkapkan itu ya. Iya, betul. Oh, man. Halo Kak Roy. Ya, silakan. Iya, jadi pas dengar ini pembicaraannya, kita langsung kayak tertegur oleh suara Roh Suci yang mana dibilang di dalam hati kita ya. Justru yang paling bahaya itu yang orang-orang yang misalnya lah kita sebutkan kasih Bible study, melakukan pekerjaan ini memang bagus. Maksudnya itu kan kita bekerja untuk Tuhan ya, tapi kalau kita nggak mengerti pekabaran ini, kita akan merasa, karena orang manusia tuh orang nggak bisa dusta, itu orang punya perasaan, Iya, wah hebat ya, aduh, wah ini pelajaran carnal mind akan keluar. Aduh, jadi makanya Noka, setan bisa, oh wow, harus bekerja untuk Tuhan, oke, tapi dia gunakan di bagian yang lain yang wah hebat ini, so jago, aduh, jadi kayak setan bisa get orang in whatever. Tapi dia tidak arahkan kita kepada Kristus, kepada karakternya. Iya, itu dia. Jadi bahaya sekali orang kalau memang nggak memandang kepada Kristus, nggak mengerti pekabaran ini, orang akan bisa jatuh di whatever point yang orang nggak ada knowledge gitu dia. Makanya knowledge sangat penting untuk supaya orang tahu apa yang harus dilakukan, iya kan? Iya. Jadi ya puji Tuhan Kak, untuk pekabaran yang orang belajar sekarang ini. Thank you Kak. Dan oh ya, kita ingat satu lagi, yang waktu time of trouble, Ellen White bilang orang-orang yang melewati time of trouble, mereka kan bergumul seperti Yakub. Iya. Jadi di saat itu dorang akan mau ada dosa satu atau ada, tapi terus Ellen ini yang apakah jadi mereka sudah merasa saya sudah benar, saya sudah lewat ini, saya sudah di enggak Kak. Tapi yang satu poin yang kita mau kasih yang berkaitan dengan ini adalah mereka kan waktu time of trial, mereka kan sudah melakukan pekerjaan kan, sudah memberitakan the third angel's message kan, sahabat. Tapi mereka, Ellen White bilang, mereka mau recall perbuatan baik mereka itu seakan-akan kayak hanya sedikit sekali yang mereka lakukan pada Tuhan. Padahal mereka sudah, kalau kita bilang sudah go over the world and preach the gospel, tapi merasa kayak, aduh kok apa gitu yang kita buat untuk Tuhan. Jadi waduh, ini memang benar-benar ya. Oke, thank you Kak. Thank you, Joy. Halo, Kak Roy. Ini sedikit, makanya kadang-kadang mungkin kita tidak mengaku seperti itu ya, keluar dari, oh saya yang sudah bikin. Tapi, dan makanya itu nggak bisa dinilai kadang-kadang oleh orang kan. Betul. Dengan orang puji aja, terus saya sudah senang, aduh saya sudah bikin itu.
Itu sebenarnya dia. sedang menunjukkan seperti mengarah ke situ, tetapi orang lain nggak tahu. Makanya cuma hanya pikiran Kristus lah yang bisa tahu itu. Bentengnya cuma the mind of Iya, Christ. cuma mind of Christ. Siapa mau tahu kalau misalnya saya nggak pernah bilang, tapi ketika ada yang puji saya, aduh, saya sendiri yang bisa merasakan, tapi saya nggak sadar itu. Betul, nanti Makanya nggak boleh flattery kan, Ellen White bilang nggak boleh puji-puji, ya, kita nggak juga. boleh Jadi kalau praise of man. Iya, iya. Ya, Iya, maksudnya. apalagi mengaku bahwa bukankah kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Iya. Bahasa yang saya pernah dengar langsung dulu, dan Iya. waktu itu pun ketika dengar bahasa itu saya berpikir ya, ini ceritanya belum belajar righteousness by faith ya. Saya pikir kok kita ini puji diri sendiri ya. Nah, itu pemikiran orang awam. Nah, sangat bahaya. Sedangkan Lali bilang tadi kita ndak dipuji aja dan punya perasaan, itu sudah bahaya. Apalagi merasa bukankah kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita ingat waktu bangsa Israel, kita punya pelajaran waktu bangsa Israel mengaku iya Tuhan kami mau melakukannya. Ini kan sama. Oh iya. Yang kamu katakan will do, ya. Ya, bro. Halo, apakah Bro Olvin yang hilang atau saya yang hilang sinyal? Ya, oke. Cuma itu, bro. Thank you. Thank you, bro. Ya, jadi kayak Joey bilang tadi, ketika kita flattery saja, itu juga hanya mau mengungkapkan saya tidak memiliki the mind of Christ. Dan waktu saya flattery, saya sedang mengimpart carnal mind atau the mind of Satan kepada seseorang yang mungkin juga sedang memiliki the mind of Christ karena dia dia memang lagi the mind of Christ, tapi ini kita lagi digunakan oleh setan ini. Dan kalau orang yang lagi punya the mind of Christ, dia akan tahu, oh no, nggak ada ini bagian ini dia. Saya ini nothing, saya sudah apa? Tuhan sudah bayar yang nggak bisa saya balas. Kayak di pelajaran Upper Room kan, kalau saja Kristus bisa hidup lagi sama-sama dengan saya akan tunjukkan. Tapi ini bukan saya, ini kita mengerti in spirit ya, mereka menyadari bahwa mereka bukan juga begitu, tapi mereka menyadari, oh Tuhan, Guru, ampuni kami ternyata selama ini tidak mengerti Engkau. Kenapa Engkau harus berbuat ini? Kenapa Engkau harus mencuci kaki kami? Kenapa? Supaya menegur, memberi teladan kerendahan hati. Kenapa Engkau tidak menegur Yudas? Karena Engkau memberi dia kesempatan atau apapun itu semua. Pokoknya semua dari A sampai Z apa yang Yesus lakukan atau treat mereka, itu mereka bisa melihat motifnya. Itu karena dia sangat mengasihi mereka dan tidak mau mereka hilang dan mau mereka menjadi seperti yang mereka sadari waktu mereka di upper room, dan mereka menyadari kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada guru mereka, dan mereka akan apa? Mereka mengasihi dia, dan mereka bilang apapun yang bisa kita lakukan itu tidak cukup untuk membayar apa yang Kristus lakukan bagi mereka. Itulah the mind of Christ yang akhirnya mereka dapatkan. Mereka bisa miliki dan mereka bisa apa? Kecurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Oke. Dan kita coba tutup dengan 1-2 kutipan. Sebelum kita akan tutup, kita ini ya, kita baca cepat ya. Adalah mustahil bagi Adam sebelum kejatuhan untuk membentuk satu kebenaran karakter melalui penurutan kepada hukum Tuhan. Jadi
Adam nggak bisa menurut, dia bilang, nggak bisa. Dia nggak memiliki karakter yang benar. Tapi ia gagal untuk melakukan ini. Dan karena dosa-dosanya, of his sin, kealamian kita, our nature, jatuh dan kita tidak bisa membuat kebenaran sendiri, diri kita sendiri. Karena kita penuh dengan dosa, unholy. Kita tidak bisa dengan sempurna menurut hukum yang kudus. Kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri, yang mana untuk memenuhi tuntutan dari hukum. Tapi Kristus telah membuat satu jalan kelepasan bagi kita. Ia hidup di atas dunia di tengah-tengah cobaan dan ujian seperti yang kita juga temui. Ia menghidupkan satu kehidupan yang tidak berdosa. Ia mati bagi kita dan sekarang ia menawarkan untuk mengambil dosa-dosa kita dan memberikan kita kebenarannya. Jikalau engkau memberikan dirimu padanya dan menerima dia sebagai juru selamatmu, kemudian kepenuhan dosa sebagaimana hidupmu yang sudah engkau hidupkan, karena untuk kebaikannya engkau, for his sake, engkau diperhitungkan benar. Karakter Kristus berdiri di tempat karaktermu dan engkau diterima di hadapan Bapa seperti engkau tidak berdosa. Jadi di sini karakter Kristus tetaplah karakter Kristus, namun ia ada di tempat kita. Itu yang tadi jemaat bilang, bahwa itu adalah apa? Tidak mungkin kita memiliki kebaikan. Kalaupun ada kebenaran, itu tetap adalah kebenaran Kristus yang ada dalam kita. Kemudian lebih daripada ini, Kristus mengubahkan hati. Ia berdiam di hatimu oleh iman. Engkau harus memelihara koneksi ini dengan Kristus oleh iman dan secara terus-menerus menyerahkan kehendakmu kepadanya. Dan selama engkau melakukan ini, ia akan bekerja di dalammu baik kehendak untuk dan kemauan, ya, untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia sukai. Engkau bisa berkata, kehidupan yang sekarang aku hidupkan di dalam daging ini, aku hidup oleh iman kepada anak Bapa yang mengasihiku dan memberikan dirinya bagiku. Demikianlah Yesus berkata kepada murid-Nya. Adalah bukan engkau yang berkata, tetapi Roh Bapa yang berkata di dalam engkau. Aduh, bagaimana kita bisa setiap perkataan kita itu firman Tuhan kalau yang diisi bukan firman Tuhan, ya. Kemudian dengan Christ bekerja di dalam engkau, dan Christ working in you, bukan Christ work with me yang dinyatakan oleh saintis Christian. Engkau akan memanifestasikan atau menyatakan roh yang sama dan melakukan pekerjaan baik yang sama. Pekerjaan kebenaran dan penurutan. Kemudian, ini dari step supaya semua saudara-saudara yang kita sudah sedang baca dan pelajari, kan? Demikian kita tidak ada hal di dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Kita tidak memiliki ground atau fondasi untuk mengangkat diri kita sendiri. Ke fondasi atau dataran satu-satunya yang merupakan harapan kita adalah di dalam righteousness of Christ imputed to us. Bagaimana itu di-imputed? By beholding Christ. Dan di dalam itu yang dibawa oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam dan di dalam melalui kita. Ini Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Tapi not with me, ya. Tapi Krishna, ini kita baca lagi, ya. Ketika kita membicarakan iman, ada sebuah perbedaan besar yang harus dibawa di dalam pikiran.
itu adalah satu jenis kepercayaan bahwa sepenuhnya berbeda daripada iman. Kehadiran atau adanya kuasa Tuhan, kebenaran firman-Nya, dan kenyataan bahwa setan pun dan bala tentaranya tak bisa sangkal. Kita berkata bahwa setan juga percaya dan gemetar. Di mana tidak ada yang lain, where there is not only, di mana tidak hanya satu percaya kepada firman Tuhan, tapi submission, tunduk kepada kehendak-Nya, di mana hati ditundukkan kepadanya dan pengaruh-pengaruh diarahkan kepadanya. Itulah iman. Iman yang bekerja oleh kasih dan memurnikan jiwa. Melalui iman ini, hati dibaharui dalam gambaran Tuhan. Dan hati yang in its unrenewed, yang di dalam keadaannya yang belum dibaharui, bukanlah subjek kepada hukum Tuhan, atau bukanlah subjek itu adalah bukanlah diperuntukkan untuk hukum Tuhan. Jadi dia itu tidak bisa menurut hukum Tuhan. Demikian juga lebih dalam lagi, lebih jauh lagi akan terjadi. Sekarang kesukaan dalam firman Tuhan yang suci dan akan berseru dengan pemazmur. Oh, betapa kasihnya saya kepada hukum, atau betapa saya mencintai atau menyukai hukum. Itu adalah meditasi sepanjang hari. Dan kebenaran dari hukum dipenuhi dalam kita yang tidak berjalan melalui daging, tapi oleh roh. Sampai di sini kita baca, nanti ada lagi kita mungkin. Kalau Tuhan izinkan, kasih panjang umur, kita akan lanjutkan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya ajaran atau sermon dari Brother Eddie Jones adalah memanggil jemaat saat itu untuk memiliki the mind of Christ. Bukankah itu dia punya khotbah? Ya kan? Dia ungkapkan spiritualism, tapi dia kasih solusinya adalah the mind of Christ. Dia bilang kunci untuk menyingkirkan atau mengetahui spiritualism yang ada di ajaran-ajaran sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita, adalah to have the mind of Christ. Tanpa having the mind of Christ, we cannot aware ourselves apakah kita sedang berdiri atau jatuh. Jadi pelajarannya adalah ajakan bagi saudara dan saya, bagi kita, mari kita memiliki the mind of Christ. Caranya, bagaimana Kristus memiliki the mind of Father? Itulah yang kita lakukan. Kita membina hubungan, komunikasi yang tadi ya, kutipan, tidak boleh terputus continuously dengan Father, dengan Bapa, dengan Kristus, sehingga Kristus boleh masuk melalui firman-Nya, melalui knowledge-Nya masuk ke kita, pikirannya masuk ke kita, dan itulah yang akan memerintah di dalam kita, baik kehendak maupun tindakan kita, maupun keinginan kita. Sehingga kita bisa obey karena the mind of Christ dan bisa sanctified. Tapi tidak akan pernah puas dengan keadaan kita yang sudah sanctified, karena selalu masih ada cacat karena di-compare dengan karakter Kristus. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Baik, kalau sudah tidak ada, kita ucapkan puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong kita mengungkapkan betapa pentingnya untuk memiliki the mind of Christ yang menjadi kunci untuk melihat pernyataan ketiga daripada setan, daripada carnal mind, daripada natural mind, yaitu spiritualism yang
dalam bentuk jubah Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk menggunakan waktu kita dalam beholding Christ, seperti yang sudah sedang kita pelajari. Study karakternya, dan kita boleh dibawa kepada pertobatan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan untuk doa tutup mungkin apakah Brother Dolphin boleh bawakan doa tutup, dan sebelum doa tutup apakah mungkin ada selain yang sudah sedang didoakan, ada yang mau di apa namanya, di suggest. Oke, silakan.